Hai, nama saya Jihan. Saya akan menjelaskan tentang chapter 34, yaitu tentang perdagangan internasional, keuntungan komparatif, dan proteksionisme. Untuk membuat kita lebih mengenal ekonomi internasional, kita akan membahas ekonomi perdagangan internasional. Pertama, kami menjelaskan tren impor dan ekspor Indonesia. Selanjutnya, kita mengeksplorasi logika dasar perdagangan. Mengapa Indonesia atau negara lain harus terlibat dalam perdagangan internasional? Akhirnya, kami membahas masalah kontroversial proteksionisme. Haruskah suatu negara menyediakan industri tertentu dengan perlindungan berupa kuota impor atau tarif, yaitu pajak yang dikenai pada impor? Haruskah suatu negara membantu industri dalam negeri bersaing di pasar internasional dengan memberikan subsidi? Nah, semua itu akan kita ketahui dengan mempelajari ekonomi berikut. Yang pertama, surplus dan defisit perdagangan. Ketika negara mengekspor lebih dari impor, itu menjalankan surplus perdagangan. Ketika suatu negara mengimpor lebih dari yang diekspor, itu menjalankan defisit perdagangan. Surplus neraca perdagangan Januari sampai Juni 2020 dipengaruhi oleh kembali surplusnya neraca perdagangan non-migas dan meningkatnya defisit neraca perdagangan migas. Neraca perdagangan non-migas mencatat surplus 9,5 miliar dolar AS. Perkembangan ini dipengaruhi tetap terjaganya ekspor non-migas, terutama pada komoditas besi dan baja, logam mulia, serta lemak dan minyak hewan atau nabati. Sementara itu, impor non-migas khususnya pada kelompok barang konsumsi dan bahan baku meningkat. Sejalan mulai membaiknya aktivitas ekonomi pasca relaksi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, adapun neraca perdagangan migas masih mengalami defisit, yakni sebesar 3,55 miliar dolar AS, dipengaruhi oleh penurunan ekspor migas, terutama komoditas hasil minyak. Lalu B, basis ekonomi untuk perdagangan, yaitu keunggulan komparatif. David Ricardo, seperti gambar di samping, seorang pengusaha, ekonom, anggota parlemen, dan salah satu bapak ekonomi modern. Teori Ricardo tentang keunggulan komparatif yang ia gunakan untuk berdebat melawan hukum jagung mengklaim bahwa perdagangan memungkinkan negara-negara untuk mengkhususkan diri dalam memproduksi produk terbaik yang mereka hasilkan. Keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara lebih unggul dalam dua macam produk yang dihasilkan dan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Lalu ada contoh teori keunggulan komparatif. Kalau kita lihat dari tabel contoh keunggulan komparatif, alangkah lebih baik jika Jepang lebih fokus dan berspesialisasi pada produk motor. Kenapa? Karena pengorbanannya hanya 0,75 TV. Sedangkan Indonesia sebaiknya lebih fokus dan berspesialisasi pada produk TV, karena pengorbanannya hanya satu motor. Nah, kalau sudah begitu, bisa dijamin keduanya mendapat keuntungan saat melakukan perdagangan. Biar lebih jelas, perhatikan penjelasan sebagai berikut. Keuntungan Indonesia. Di Indonesia, 1 unit TV sama dengan 1 unit motor. Sedangkan di Jepang, 1 unit TV sama dengan 1,3 unit motor atau 160 unit motor dibagi 120 unit TV. Jika negara Indonesia menukarkan TV-nya dengan motor di Jepang, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,3 yang diperoleh dari 1,3 motor dikurang 1 motor. Lalu keuntungan Jepang. Di Jepang, 1 unit motor sama dengan 0,75 unit TV, yaitu 120 unit TV dibagi 160 unit motor. Sedangkan di Indonesia, 1 unit motor sama dengan 1 unit TV. Jika negara Jepang menukarkan motor dengan TV di Indonesia, maka Jepang akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,25 yang diperoleh dari 1 TV dikurang 0,75 TV. Berdasarkan hasil Comparative Advantage atau RCA, Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk komoditi lada yang ditunjukkan dengan nilai RCA yang bernilai positif selama periode 2000 sampai 2012. Negara Brazil dan Vietnam
juga memiliki nilai RCA yang positif dan lebih dari 1, yang berarti kedua negara tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk komoditas lada. Indonesia sebagai negara produsen lada terbesar kedua di dunia memiliki keunggulan komparatif dari segi SDA yang ditunjukkan dengan luasnya areal tanam lada dan kondisi iklim yang mendukung. Sedangkan dari sisi tenaga kerja, Indonesia masih memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan jumlah tenaga kerja yang banyak dengan upah yang relatif masih rendah. Namun demikian, para petani lada di Indonesia dihadapkan pada permasalahan penguasaan teknologi yang masih tradisional dan keterbatasan modal. C. Sumber keunggulan komparatif. Sebagian besar ekonom melihat faktor pendukung seperti kuantitas dan kualitas tenaga kerja, tanah, dan sumber daya alam suatu negara sebagai sumber utama keuntungan komparatif. Faktor pendukung ini tampaknya menjelaskan sebagian besar pola perdagangan dunia yang sebenarnya. 1. Teorema Heckscher-Ohlin. Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, dua ekonom Swedia yang menulis pada paruh pertama abad ke-20, memperluas dan menguraikan teori keunggulan komparatif Ricardo. Menurut teorema ini, suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam produksi suatu produk jika negara tersebut relatif diberkahi dengan input yang digunakan secara intensif dalam produksi produk tersebut. Contohnya, sebuah negara dengan banyak lahan subur yang baik kemungkinan memiliki keuntungan komparatif dalam pertanian. Lalu, sebuah negara dengan akumulasi modal yang besar kemungkinan memiliki keunggulan komparatif dalam manufaktur berat. Seperti pada kurva. Teori HO menggunakan dua kurva, yaitu kurva isocost dan isoquant. Kurva isocost adalah kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, sedangkan kurva isoquant adalah kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, pada saat kurva isocost bersinggungan dengan kurva isoquant akan membentuk suatu titik yang optimal. Jadi dengan biaya atau cost minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. 2. Penjelasan lain untuk arus perdagangan yang teramati. Teori perdagangan baru oleh Paul Krugman juga bergantung pada gagasan keunggulan komparatif. Jika keterampilan dan pengetahuan diseimbangkan, Indonesia yang memberi keunggulan dalam produksi mobil hemat bahan bakar, pengetahuan itu dapat dianggap sebagai jenis modal yang sangat spesifik yang saat ini tidak tersedia untuk produsen lain. Toyota dalam memproduksi Lexus berinvestasi dalam bentuk modal tak berwujud yang disebut goodwill. Beberapa ekonom membedakan antara keuntungan komparatif yang diperoleh dan keuntungan komparatif alami. D. Hambatan perdagangan, tarif, subsidi ekspor, dan kuota. Sebagian besar negara memberlakukan beberapa hambatan untuk berdagang, terutama dengan alasan melindungi pekerjaan domestik. Hambatan perdagangan disebut juga hambatan untuk berdagang. 3 yang paling umum adalah tarif, subsidi ekspor, dan kuota. Yang pertama ada tarif. Tarif adalah pajak impor. Saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 34 tahun 2017 tentang pemungutan PPh atau pajak penghasilan pasal 22, ada 4 kategori tarif PPh, yakni 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10%. Tarif termurah 2,5% apabila importir memiliki angka pengenal impor atau API, sementara tarif 7,5% apabila tidak memiliki API dari total nilai cost, insurance and freight atau CIF sampai pelabuhan Indonesia. Menteri Keuangan, tarif bea masuk Indonesia rata-rata paling rendah. Menteri Keuangan
Bambang Brojonegoro mengatakan tarif bea masuk untuk barang impor yang baru saja dinaikkan oleh pemerintah Indonesia masih lebih rendah dari rata-rata tarif bea masuk negara lain. Tarif bea masuk rata-rata kita termasuk salah satu terendah di dunia. Sebelumnya hanya 7,73%, setelahnya tarif bea masuk menjadi 8,83%. Menteri Keuangan menjelaskan penyesuaian aturan dari tarif baru bea masuk tersebut bukan sebagai upaya untuk mengejar penerimaan negara, namun untuk melindungi pelaku impor dalam negeri dari serbuan impor barang konsumsi. Yang kedua ada subsidi ekspor, yaitu pembayaran pemerintah yang dilakukan kepada perusahaan domestik untuk mendorong ekspor. Tetapi di sisi lain, subsidi ekspor mengganggu mekanisme pasar bebas dan dapat mengakibatkan pola perdagangan yang berbeda dari yang ditentukan oleh keunggulan komparatif. Selanjutnya, produsen dalam negeri akan lebih cenderung untuk mengekspor output mereka daripada menjual di pasar domestik. Salah satu contoh yaitu saat ini pemerintah dinilai tidak boleh terlambat menjalankan strategi untuk mengakselerasi kinerja ekspor di tengah kekhawatiran COVID-19. Untuk mengatasinya, langkah kebijakan jangka pendek untuk menggairahkan ekspor yaitu dengan bantuan yang sifatnya langsung tunai, subsidi yang langsung kepada pelaku usaha ekspor. Pemberian subsidi ini memungkinkan mereka lebih kompetitif dalam perdagangan internasional. Subsidi langsung skemanya sama seperti langkah pemerintah menyelamatkan sektor pariwisata dengan menggelontorkan dana bantuan. Erat kaitannya dengan subsidi adalah dumping. Dumping adalah penjualan produk suatu perusahaan atau industri di pasar dunia dengan harga di bawah biaya produksinya sendiri. Tuduhan dumping sering dibawa oleh produsen domestik yang percaya dirinya tunduk pada persaingan yang tidak adil. Contoh kasus, praktik dumping makin marak, Indonesia rugi 228,33 juta US dollar. Maraknya aksi dumping yang dilakukan oleh sejumlah negara mitra dagang membuat Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar 228,33 juta US dollar sejak paruh kedua tahun lalu dan terancam mengalami efek negatif lain. Ketua Komite Anti-Dumping Indonesia atau KADI, Bahrul Khairi mengatakan perkiraan nilai kerugian yang dialami RI dari sisi impor akibat praktik dumping tersebut diperoleh dari inisiasi penyelidikan yang dilakukan otoritasnya kepada beberapa produk sepanjang Januari-Oktober 2019. Produk-produk tersebut adalah baja lapis aluminium dan seng, biaxially oriented polypropylene, biaxially oriented polyethylene terephthalate, dan cold rolled stainless steel. Cina menjadi negara yang paling sering ditemui melakukan praktik dumping terhadap produk yang diekspornya ke Indonesia. Oke, kuota. Kuota adalah batasan jumlah impor. Kuota dapat bersifat wajib atau sukarela dan dapat diatur atau dinegosiasikan dengan pemerintah asing. Pemerintah memberlakukannya untuk melindungi industri dalam negeri yang rentan terhadap tekanan produk impor, atau itu merupakan pembalasan atas kebijakan serupa oleh negara mitra. Saat ini, Kementerian Perdagangan menambah kuota impor bawang putih dari 100.000 menjadi 115,765 ton. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menambah perizinan impor dari yang sebelumnya 7 menjadi 8 perusahaan. Impor tersebut akan didatangkan dari Cina. Izin impor berlaku hingga 31 Desember 2019. Penambahan kuota tersebut diharapkan bisa menekan harga bawang putih menjadi 32.000 sampai 35.000 per kilogramnya. Selanjutnya, perdagangan bebas atau pelindungan. Kasus perdagangan bebas. Dalam satu pengertian,
Teori keunggulan komparatif adalah kasus untuk perdagangan bebas. Perdagangan memiliki potensi manfaat bagi semua negara. Barang tidak diimpor kecuali harga bersihnya kepada pembeli di bawah harga bersih alternatif yang diproduksi di dalam negeri. Ketika Brazil dalam contoh kami menemukan kayu Indonesia lebih murah daripada mereka sendiri, mereka membelinya, namun mereka terus membayar harga yang sama untuk baja buatan sendiri. Orang Indonesia membeli baja Brazil yang lebih murah, tetapi mereka terus membeli kayu domestik dengan harga yang sama lebih rendah. Dalam kondisi ini, baik orang Indonesia dan Brazil akhirnya membayar lebih sedikit dan mengkonsumsi lebih banyak. Yang kedua yaitu kasus perlindungan. Argumen utama untuk perlindungan adalah bahwa persaingan asing merugikan pekerjaan orang Indonesia. Ketika orang Indonesia membeli Toyota impor, mobil yang diproduksi Indonesia tidak terjual. PHK di industri otomotif dalam negeri mengikuti. Ketika orang Indonesia membeli tekstil Cina, pekerja Indonesia mungkin kehilangan pekerjaan mereka. Memang benar bahwa ketika kita membeli barang dari produsen asing, produsen domestik menderita. Namun, tidak ada alasan untuk percaya bahwa pekerja di PHK di sektor kontrak pada akhirnya tidak akan dipanggil kembali untuk bekerja. Oke, chapter 35. Ekonomi terbuka. Makroekonomi neraca nilai tukar pembayaran. A. Neraca pembayaran. Catatan transaksi barang, jasa, dan aset suatu negara dengan negara lain di dunia adalah neraca pembayarannya. Neraca pembayaran juga mencatat sumber, pasokan, dan penggunaan permintaan valuta asing suatu negara. Jadi di sini dibedakan menjadi 3, yaitu neraca berjalan mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama, neraca perdagangan menunjukkan pertimbangan di antara transaksi ekspor dan impor. Yang kedua, neraca jasa, yaitu nilai bersih ekspor dan impor jasa. Yang ketiga, transaksi berjalan, meliputi pembayaran berjalan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, di mana penerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk barang atau jasa. Ada juga yang kedua, neraca modal meliputi 2 golongan transaksi, yaitu arus modal masuk keluar dan aliran modal jangka panjang atau pendek. Yang ketiga yaitu neraca moneter, merupakan neraca saldo. Oleh sebab itu tanda minus berarti penambahan cadangan devisa seperti stok emas dan mata uang kertas, sedangkan tanda plus merupakan pengurangan cadangan devisa. Neraca pembayaran Indonesia triwulan 2 2020 surplus, yang dimana contohnya Bank Indonesia merilis angka neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 2020 sebesar 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini merupakan surplus yang cukup besar dalam menopang ketahanan eksternal Indonesia setelah mengalami defisit 8,5 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan surplus NPI tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2020 meningkat menjadi sebesar 131,7 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,1 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Oke, B. Output equilibrium atau pendapatan dalam perekonomian terbuka. Sektor internasional dan pengeluaran agregat yang direncanakan. Pengeluaran agregat atau AE yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan yang direncanakan, dan pengeluaran pemerintah. Dengan ekonomi terbuka, kita sekarang harus memasukkan pengeluaran agregat barang dan layanan ekspor negara ke seluruh dunia. Dan kita juga harus membuat penyesuaian untuk apa yang diimpor harus dimasukkan sebagai bahan sebagai bagian dari total output dan pendapatan. Definisi pengeluaran agregat yang direncanakan menjadi AE atau pengeluaran agregat sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan ditambah pengeluaran pemerintah serta EX kurang IIM. Dua istilah terakhir, EX kurang IM, bersama-sama merupakan ekspor bersih barang dan jasa negara tersebut. C. Perekonomian terbuka dengan nilai tukar fleksibel.
Nilai tukar adalah faktor dalam menentukan aliran perdagangan internasional dan struktur nilai tukar tersebut. Dalam praktiknya, struktur nilai tukar telah berubah secara bersamaan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1971, sebagian besar negara mulai mengizinkan nilai tukar menjadi fleksibel, yang pada dasarnya ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Nilai tukar fleksibel dikenal sebagai nilai tukar yang ditentukan pasar valuta asing. Yang pertama, pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Sedangkan tarif dari pertukaran mata uang ini disebut juga dengan foreign exchange rate di Indonesia, dikenal dengan kurs falas. 36. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan transisi. A. Kehidupan di negara berkembang, populasi dan kemiskinan. Dalam dekade terakhir, kemajuan ekonomi yang cepat telah membawa beberapa negara berkembang lebih dekat ke negara-negara maju. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim menghasilkan kurang dari $1,25 per hari, menurun dari 47% populasi dunia menjadi 14%. Contoh kasusnya adalah sudah banyak pemerintah di kota Batam saat ini tutup ataupun gulung tikar. Karena itu banyak karyawan yang di PHK, ditambah situasi pandemi saat ini semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga banyak pengangguran, karena menganggur, banyak yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu terjadilah kemiskinan. B. Pembangunan ekonomi sumber strategi. Berikut ini adalah kebijakan dari strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan tabungan dan investasi. 4. Menyediakan infrastruktur yang menunjang. Intervensi pembangunan. Dalam 20 tahun terakhir, para ekonom pembangunan semakin beralih ke program yang jauh lebih sempit, lebih berorientasi mikroekonomi untuk melihat apakah mereka dapat menemukan intervensi mana yang membantu kondisi dasar distribusi pendapatan di negara berkembang. Ide pendidikan. Modal manusia merupakan unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Seiring pertumbuhan ekonomi, pengembalian ke pendidikan juga biasanya tumbuh. Ketika kita beralih dari ekonomi agraria tradisional ke ekonomi yang lebih beragam dan kompleks, keuntungan individu dari pendidikan meningkat. Jadi, jika kita ingin suatu bangsa yang miskin mendapat manfaat dari pertumbuhan, meningkatkan hasil pendidikan mereka adalah kuncinya. Saat ini Kemendikbud masih melakukan upaya dalam pemerataan pendidikan. 2. Peningkatan kesehatan. Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam hal tenaga kesehatan, Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Permasalahan besar tentang SDM adalah inefisiensi dan inefektivitas SDM dalam menanggulangi masalah kesehatan. Transisi ke ekonomi pasar. Saat ini Indonesia sedang transisi ke ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana keputusan mengenai investasi, produksi, dan distribusi dipandu oleh sinyal harga yang diciptakan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ekonomi Indonesia berada dalam transisi menuju ke arah lebih baik. Saat ini, ekonomi Indonesia berganti dari konsumtif menuju produktif, dan juga dari yang tadinya tidak berkualitas menuju berkualitas. Masa transisi ini tidak terlepas dari kinerja positif di sektor pasar modal dalam beberapa tahun terakhir. Pada penutupan perdagangan tahun ini saja, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di 6.194.